Perkenalkan, nama saya Marco Ezekiel Sianturi dengan NIM 71-2021-74. Pada abad ke-18, jemaat Kristen di Inggris sudah amat surut dan banyak berpindah ke Belanda yang dipengaruhi London Missionary Society atas anjuran Dr. John Theodorus van der Kamp untuk mengabarkan Injil kepada bangsa Negro. Pada tahun 1797, ia mendirikan Nederlands Zendeling Genootschap atau yang disebut dengan NZG. NZG memulai pekerjaan zending di Indonesia, akan tetapi Indonesia dikembalikan ke jajahan kerajaan Belanda. Dan kemudian NZG memulai pemeliharaan jemaat Kristen di Maluku dan juga di Timor. Pada tahun 1830, NZG mengutus pendeta-pendeta Minahasa untuk membawa Injil kepada suku bangsa yang berada di sana. Pada pertengahan abad ke-19, terjadilah perselisihan dalam badan NZG di Belanda yang mengakibatkan pertikaian dan memisahkan diri dari NZG dan membentuk dua perhimpunan baru, yaitu Utrechtse Zending Eversie atau UZP yang bekerja di Sulawesi Tenggara, Irian, Halmahera, dan Buru sampai tahun 1885. Dan juga NJP, yaitu Nederlands Zending Verheging, yang memulai pekabaran Injil di Jawa Barat sejak tahun 1862. Suasana rohani NZG diperbaiki kembali dan memulai pekerjaan zending lagi di Jawa Timur sejak tahun 1848, di Poso 1890, dan juga antara suku Batak Karo di Delhi 1890. Sangatlah indah. Untuk mempercepat pekabaran Injil, DSOG Herdeling pada tahun 1847 ia membentuk penginjil tukang dengan cara bekerja sambil melayani masyarakat yang belum mengenal firman Tuhan. Pada tahun 1836, Rheinise Mission Gesellschaft atau yang disebut dengan RMG bekerja di Kalimantan, namun tidak berhasil. Kemudian pada tahun 1861, RMG memulai pekerjaan zending di Tanah Batak, di Sumatera Utara, dengan utusan Ingwer Ludwig Nommensen dari Jerman. Karena berhasil, Ingwer Ludwig Nommensen disebut sebagai Apostel Batak. Di daerah Jawa pada tahun 1809 yang disebut dengan Zending Salatiga. Ada juga di Kalimantan yang diduduki suatu badan Zending Basler Mission atau yang disebut dengan Zending Basel yang menyebarkan Injil di antara suku Dayak sejak tahun 1925. Banyak lagi pekabaran Injil yang masuk ke Indonesia. Namun, bukan hanya pekabaran Injil saja yang didirikan oleh misionaris luar negeri. Ada juga latihan pendeta-pendeta dan membentuk lembaga pendidikan dan pengajaran teologi seperti Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Universitas Nommensen, dan STT HKBP di Pematang Siantar, dan juga Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Untuk membentuk suatu perhimpunan gereja pada tanggal 25 Mei 1950, dibentuklah Dewan Gereja Indonesia atau yang disebut dengan DGI yang berpusat di Jakarta. Tetapi karena bersifat organisasi, DGI diganti menjadi PGI pada sidang raya di Ambon pada tahun 1984 yang bersifat nasionalisme. Dengan segera, jalan dan daya upaya ini
Gereja Yesus Kristus mau bergumul untuk merebut jiwa raga bangsa Indonesia dari cengkeraman kegelapan rohani dan jasmani, supaya dalam keselamatan yang satu-satunya dapat dikenali dan ditempuh oleh segenap rakyat.